Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang tempat pengolahan MBG yang layak dan sesuai dengan prosedur. Jadi kan kemarin tuh banyak yang keracunan tuh, mungkin gara-gara tidak higienis tempat pengolahannya. Nah ini sekarang pemberitaannya adalah tempat yang layak, bagaimana nih bentukannya. Nah untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Ya pemirsa, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Palmerah, Jakarta Barat Iya, melaksanakan standar operasional yang layak untuk ini memproduksi SOP. makan bergizi gratis. SPPG Palmerah, Jakarta Barat percontohan bagi Hmm, SPPG di wilayah lain. Dalam satu hari, SPPG Palmerah mampu memproduksi sekitar 3.700 porsi MBG untuk tuh anak-anak ribuan tuh ya. sekolah, ibu, dan balita. SPPG yang melayani 12 sekolah ini benar-benar memperhatikan prosedur operasional standar mulai dari penyortiran bahan baku Ini hingga SOP-nya. pendistribusian MBG sampai ke penerima. Ya, kita bisa lihat tuh ya, jadi bersih tempatnya dan para pekerjanya juga dia menggunakan alat-alat yang kebersihan kayak misalnya menggunakan sarung tangan, ada menggunakan masker, dan kalau yang nggak pakai kerudung itu mungkin pakai penutup rambut ya supaya rambutnya itu tidak jatuh ke makanan. Jadi benar-benar higienis dalam pengolahannya dan bahan-bahannya juga digunakan adalah bahan-bahan yang bermutu sehingga tidak ada kasus keracunan atau masalah lainnya ketika makanan itu sampai ke para penerima. Iya, jadi benar-benar diperhatikan tuh ya dari proses eh, apa namanya pengolahan makanannya, sehingga aman untuk dikonsumsi. Ya. Bersih tempatnya ya. Tuh, ditutup pakai plastik juga supaya tidak ada lalat tuh kan. Kalau misalnya emang benar sesuai dengan prosedur itu benar-benar higienis. Jadi lalat itu nggak bisa masuk dan bertelur di makanan tersebut ya, sehingga makanan itu benar-benar aman. Ya itu jadi ditutup sama plastik dan nggak ada lalat ya. Maksudnya lalat itu nggak boleh masuk sama sekali ya di tempat pembuatan makanan seperti ini. Ya, benar bersih. Lalu seperti apa proses produksi MBG sesuai standar operasional yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional? Kami ajak Anda bergabung dengan rekan Putri Sofia langsung dari SPPG Palmerah, Jakarta Barat. Putri, silakan informasinya. Ya, selamat siang Fatima dan pemirsa TV One. Tadi kami awak media memang diberikan kesempatan begitu melihat langsung bagaimana produksi Hmm, MBG yang ada di SPPG Palmerah, Jakarta Barat. Dan tadi kami juga diberikan begitu bagaimana melihat langsung proses produksi mulai dari penyortiran bahan baku makanan yang nantinya dilanjut dengan bagaimana bahan baku tersebut dipisahkan begitu antara protein hewani dan nabati untuk menghindari kontaminasi dari kedua bahan tersebut. Dan itu ya setelah prosesnya dilakukan nih. pemisahan begitu akan dilakukan proses pemasakan yang mana tadi kami melihat seluruh petugas yang ada di SPPG Palmerah Jakarta Barat ini juga telah dilengkapi dengan APD dan serangkaian alat-alat penunjang lainnya dalam proses pemasakan sehingga dapat dijamin bagaimana higienitas dan juga kualitas dari MPG yang diproduksi di SPPG Palmerah Jakarta Barat begitu. Sampai Hmm, pada proses pendistribusiannya sendiri juga tadi kami melihat bahwa tepat pukul 8 pagi seluruh MBG ataupun makanan yang telah diproduksi ini akan dikirim ke 12 sekolah yang memang menjadi pelayanan ataupun 12 sekolah yang dilayani oleh SPPG Palmerah Jakarta Barat. Dan memang kalau dilihat bagaimana prosesnya sendiri dari ketua ataupun kepala SPPG Palmerah juga menyampaikan beberapa kali begitu bahwa untuk SPPG Palmerah kenapa bisa sampai dijadikan percontohan. Hal ini dikarenakan memang SPPG Palmerah Jakarta Barat memberikan standar critical crucial point ataupun bagi para makanan yang diproduksi hmm, ini ya selalu standar melihat bagaimana tingkat penilaiannya. kematangan makanan, bagaimana Oh, kualitas dari bahan baku, sehingga standar-standar itulah yang menjadikan bagaimana kualitas MPG yang ada di SPPG Palmerah ini sangat baik begitu. Karena tidak hanya 12 sekolah yang dilayani, ataupun ada 3.700 porsi yang dilayani di SPPG Palmerah, tetapi juga SPPG ini melayani golongan 3B, yakni adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan juga tuh balita yang ada di wilayah sampai Jakarta Barat. Selain itu juga banyak memang tadi ininya ya. ada beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala SPPG di Targetnya. wilayah Jakarta Barat bahwa untuk SPPG lain yang memang baru saja memulai begitu diharapkan untuk tidak langsung mengambil
porsi yang banyak ataupun massal. Hal ini karena kan memang setiap SPPG membutuhkan waktu begitu untuk memproduksi MBG yang memang diperlukan waktu untuk penyesuaian dan juga melihat bagaimana evaluasi serta bagaimana kebutuhan anak sesuai dengan angka kecukupan gizi. Dan memang kalau Jadi kapasitasnya berbeda-beda. Misalnya, oh ini rumah makan ini nih bisa produksi berapa nih? Jangan sampai dipaksakan sehingga kewalahan. Kalau misal kewalahan kan kasihan tuh. Mungkin masaknya jadi nggak matang, kurang lama. Akhirnya yang nggak matang ini bisa beracun gitu. Karena ada bakteri yang tidak mati saat proses pemasakan itu. Ya, jadi benar-benar harus diperhatikan kapasitasnya bagaimana dan prosesnya itu harus benar-benar jangan sampai ada kontaminasi. Ya, bisa tempatnya bersih, orang-orangnya pakai apa ya, alat pelindung diri juga itu supaya tidak ada kontaminasi dari tubuh para pembuat makanan ini kepada makanannya. Jadi pakai sarung tangan, penutup pakai masker ya. Terus kalau misalnya nggak ada yang apa ya, pakai kerudung itu mungkin harus pakai penutup rambut supaya tadi nggak ada kontaminasi dari para pekerjanya. Itu dan kita harus tahu bahwa mereka pasti mencuci tangan juga gitu supaya nggak ada bakteri yang menempel di makanannya. Jadi benar-benar bersih. Karena ini melayani banyak sampai ribuan orang. Dan kalau belum ditemukan masalah, berarti kan ini bagus programnya, bisa berjalan dengan lancar. Gitu. Jadi harus ada pengawasan yang ketat juga dalam proses pembuatan makanan, entah itu dalam pemilihan bahan bakunya dan proses pengolahannya. Gitu. Supaya tidak ada kasus keracunan lagi ya. Karena ini ya bayangin tuh ada ribuan orang. Dan kalau misalnya dari ribuan orang itu nggak ada kasus keracunan, berarti emang benar dan proses ini tuh bisa diakui ya, maksudnya kayak wah ini standarnya bagus nih dan bisa menjadi percontohan ya. Kalau misalnya mau bagus kita lihat nih studi bandingnya ke sini gitu ya. Nah itu yang harus kita pelajari ya, jangan sampai wah asal-asalan buatnya sehingga terkontaminasi dan menyebabkan makanan ini beracun, bukannya bermanfaat malah merugikan ya kalau misalnya tidak dilakukan dengan baik. bulan November 2024 hingga saat ini juga telah memproduksi sekitar 3.700 porsi dan dilakukan secara bertahap untuk menghindari kejadian luar biasa seperti keracunan. Untuk sementara demikian, Fatimah, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Putri Sofia dan selamat kembali bertugas. Ya, jadi itu ya mungkin bisa kita pelajari dari apa ya, berita ini tentang bagaimana tuh ya proses makanan yang baik gitu untuk program MBG ini. Kalau misalnya dilaksanakan dengan baik gitu ya, dengan prosesnya, bahan makanan dijaga, semuanya bagus lah dalam masalah proses ini, itu akhirnya bisa menimbulkan dampak yang baik juga, dampak yang positif juga kepada masyarakat. Jadi bisa masyarakat tuh bisa merasakan dampaknya secara langsung. Jadi bisa mengkonsumsi tanpa ada kejadian keracunan lagi gitu. Dan ya kita bisa lihat gitu ya, bisa mendorong ekonomi iya karena bahan bakunya kan dibeli gitu, itu bisa meningkatkan produktivitas atau meningkatkan ekonomi daerah tersebut. Dan tadi juga itu makanan tadi juga nggak cuma dibuat tapi kan dikonsumsi, ketika dikonsumsi bisa menyehatkan para konsumennya itu, dan itu gratis, berarti kan benar-benar disubsidi oleh pemerintah. Nah ini yang program yang bagus ketika dilaksanakan dengan bagus juga, programnya bagus, pelaksanaannya bagus sehingga menimbulkan dampak yang positif ya, nggak ada keracunan, nggak ada masalah yang kesehatan ataupun rumah sakit gara-gara ketika mengkonsumsi itu beracun ya. Itu yang diharapkan dari program ini, jadi benar-benar ada dampak positifnya, nggak cuma ada program nih biayanya besar tapi dampaknya apa gitu, oh dampaknya malah keracunan, buat apa program itu dilakukan ya. Harus ada peninjauan lebih lanjut kok yang masalah siapa nih yang produksi gitu, supaya program ini benar-benar bisa berdampak positif kepada masyarakat ya, nggak cuma program doang tapi ada dampaknya. Nah itu mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumbernya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat, kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.